Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hidup mahasiswa. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Farad Al-Ghazi. Di sini sebagai calon ketua himpunan nomor 2. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sebaik-baiknya yang terhormat kepada Mas Febri sebagai ketua himpunan dan juga jajarannya beserta teman-teman panitia yang sudah menyampaikan acara dengan baik dan juga teman-teman yang menonton dari rumah memberi dukungannya kepada kita semua. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Farad Al-Ghazi, biasa dipanggil AG dan berasal dari teknologi informasi. Dan mungkin sebelum kita masuk ke visi misi, aku ingin menjelaskan dulu sedikit mengenai masalah-masalah yang ada di KMTT yang selama ini aku rasakan dan mungkin teman-teman dari KMTT lain rasakan. Boleh di next. Sebelumnya. Oke, sebelum kita masuk ke masalah, saya ingin menjelaskan latar belakang dulu mulai dari pengalaman kepanitiaan dan organisasi. Yang pertama, saat ini aku menjabat sebagai wakil ketua salah satu Ormada, yaitu Ormada Banten. Kemudian di KMTT sendiri aku menjabat sebagai staf biro pengembangan organisasi. Selain itu, untuk panitia bisa melihat di depan, aku pernah aktif di beberapa event KMTT hingga saat ini dan juga event di Lingkup Fakultas Teknik. Di sini juga ada dokumentasinya. Oke, jadi next. Nah, ini dia untuk masalah-masalahnya. Yang pertama adalah isu komitmen staff. Di mana yang saya lihat, yang saya sayangkan di KMTT sendiri, banyak sekali anggota, terutama di tahun kedua yang sudah tidak berkomitmen lagi, sudah hilang-hilangan. Yang mana hal ini dapat mengganggu pelaksanaan proker dan general hubungan antara divisi. Kemudian juga ada optimalisasi program. Saya melihat dari buku proker juga, di mana anggaran-anggaran untuk proker yang direncanakan sampai saat ini ada beberapa divisi maupun BSO yang tidak menyelesaikan proker dengan baik, sehingga butuh optimalisasi dan efisiensi di depan. Next. Kemudian ini masalah yang tahun lalu juga sempat disinggung oleh calon-calon lain sebelumnya, yaitu minimnya kolaborasi antar divisi, di mana seperti yang saya sampaikan tadi juga, bahwa di KMTT sendiri ini kita kerjanya hanya terpusat di satu divisi saja. Kalau aku contohnya di workshop pengawasinya, ya itu lingkup kerjanya di workshop saja, tidak ada kolaborasi antar divisi dan minim sekali proker yang dilaksanakan secara bareng-bareng di satu KMTT selain dibanding. Yang mana ini sendiri agak miris dan akan berdampak pada kurangnya persatuan dan identitas kita sebagai KMTT. Next. Nah, selanjutnya ada isu kebermanfaatan. Nah, ini mungkin salah satu akar masalah dari isu yang pertama, di mana mungkin para staff itu tidak merasakan manfaat yang terlalu gimana ya, selain manfaat selain melatih kerjasama, melatih soft skill, mendapat relasi yang sebenarnya mereka bisa mendapatkan itu dari tempat lain. Jadi saya rasa kebermanfaatan di KMTT ini masih sedikit kurang. Dan yang terakhir, kurangnya bonding dan kekeluargaan baik antar divisi maupun PH divisi dan sesama divisi. Next. Nah, sebelum masuk ke solusi dan visi misi yang tadi, di sini ada beberapa aspirasi ataupun isu-isu yang saya dapati dari teman-teman saya, mulai dari masalah WS, dibanding keluar, terus KLS dan lain-lain lah. Bisa dibaca sendiri di sini, bisa di next saja. Nah, sehingga dari masalah-masalah tadi, saya merumuskan visi misi KMTT, yaitu untuk visinya mewujudkan KMTT yang kolaboratif, berdampak dan berorientasi pada pengembangan karir mahasiswa DTT, serta menjunjung tinggi rasa kekeluargaan dan keterbukaan aspirasi melalui penguatan internal dan eksternal demi menciptakan
menciptakan lingkungan yang inklusif, produktif, dan efisien. Dan misi-misinya ini sebenarnya lebih ke jawaban dari masalah-masalah utama yang sudah disampaikan, mulai dari mewujudkan harmoni, menemukan rasa keluargaan, komitmen, efisiensi, mendorong kolaborasi dan menjadi aspirasi. Bisa di next saja. Nah, program unggulannya di sini mirip-mirip dengan Jevaya mengenai jaringan alumni dan pengembangan karir, karena di situ saya rasa dapat membuka kesempatan kita untuk berkolaborasi dan menambah manfaat dan value yang bisa didapat dari karir itu sendiri. Dan juga ini mungkin untuk monthly meeting buat memperkuat bonding antar PH dan juga antar divisi. Kemudian ini masih ada lagi sosial program, bisa kalian cek teman-teman di rumah di website agres.cashback.web.transel.app. Oke, next. Nah, ini namanya adaptasi, saya harus mundur dikit ya. Kenapa milih AG? Yang pertama, fokus beliau karena saya tidak sesibuk itu saat ini. Saya hanya aktif di satu organisasi dan KMTI. Untuk event sendiri saat ini saya cuma mengikuti tema partner sehingga ke depan bisa lebih fokus aktif di KMTI. Kemudian relasi yang luas dan juga pengalaman kepemimpinan. Oke, bisa di next. Nah, oke, mungkin segitu saja dari saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.